Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Hilda Inisyifa, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dari Fakultas Adab dan Humaniora semester 5D. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filologi pada program studi Bahasa dan Sastra Arab Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang diampu oleh dosen kita, yaitu Bapak Nida Fadlan M.Hu. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau sharing nih ke teman-teman semua terkait manuskrip sebagai penghubung kekunoan dan kekinian. Yang pertama, kita akan membahas manuskrip. Nah, sebelum kita membahas tentang manuskrip, udah pada tahu belum nih apa itu manuskrip? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, manuskrip adalah naskah tulisan tangan yang menjadi kajian filologi, atau bisa juga naskah yang baik tulisan tangan dengan pena, pensil, dan lain-lain, maupun ketikan dan bukan cetakan. Naskah kuno atau yang disebut manuskrip itu berbentuk tulisan tangan yang tidak dicetak dan ditulis pada zaman dahulu yang berisi sejarah pada masa silam. Manuskrip terbuat dari daun lontar, gebang, kertas Eropa, kertas Cina, daluang, kulit alim, dan lain-lain. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada naskah kuno, karena naskah kuno ini menjadi sumber primer yang mengandung sejarah kehidupan masyarakat Nusantara. Serta banyak yang menjelaskan alasan mengapa kemudian terbentuk negara modern yang bernama Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan pada pasal 1 ayat 4 bahwa naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Singkatnya adalah bahwa manuskrip merupakan tulisan tangan asli yang berumur minimal 50 tahun dan punya arti penting bagi peradaban, sejarah, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Jadi, apabila sebuah dokumen sudah dicetak, berarti itu sudah tidak termasuk pada manuskrip atau naskah kuno. Tradisi tulis ini di Islam sudah dikenal sejak lama. Argumen itu bisa dibuktikan pada ayat yang pertama kali turun, perintah untuk melakukan literasi, membaca, dan intelektualitas. Manuskrip atau naskah kuno itu sangat penting, baik secara akademis maupun sosial budaya. Manuskrip tersebut merupakan identitas, kebanggaan, dan merupakan warisan budaya yang berharga. Secara sosial budaya, manuskrip memuat nilai-nilai yang masih berhubungan dengan kehidupan sekarang, sehingga menjadi tanggung jawab kita untuk mengungkap apa yang terkandung di dalam manuskrip. Ini ada beberapa contoh manuskrip-manuskrip yang ada di Indonesia. Beberapanya sudah ada yang rusak, lusuh, karena disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Manuskrip juga sudah banyak yang diabadikan dan dilestarikan di perpustakaan atau lembaga yang mengumpulkan manuskrip. Salah satunya di Perpustakaan Nasional. Koleksi manuskrip di Perpustakaan Nasional kurang lebih sudah mencapai 12.000 manuskrip. Manuskrip tersebut dibagi menjadi dua media utama, yaitu kertas dan non-kertas. Dan media kertas juga terbagi menjadi dua loh, yaitu kertas import dan dari Eropa yang memiliki watermark, dan kertas lokal yang disebut dengan kertas daluang atau deluang. Untuk yang media non-kertas terdiri dari media daun lontar, gebang atau nipah, bambu, dan kulit kayu.
Di Perpustakaan Nasional sudah ada ruangan khusus yang memamerkan manuskrip-manuskrip Nusantara yang berada di lantai 9. Di lantai ini, kita bisa melihat-lihat koleksi-koleksi manuskrip yang sudah dipajang. Manuskrip-manuskrip yang telah dipamerkan di sini dari berbagai macam bahan. Nah, tadi ada yang dari daun lontar, gebang, bambu, kulit kayu, kertas Eropa, kertas daluang, dan sebagainya. Nah, akan tetapi, manuskrip-manuskrip yang dipajang tidak boleh dipegang karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi, tenang saja jika ingin memegang atau meminjam manuskrip, secara langsung kita bisa menghubungi petugas yang berjaga di lantai tersebut. Tentunya alasan peminjamannya harus jelas, ataukah untuk penelitian dan sebagainya. Ilmu yang mengkaji teks yang berada di dalam naskah atau manuskrip disebut dengan filologi. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum nih apa yang dimaksud dengan filologi? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, filologi adalah ilmu tentang bahasa, kebudayaan, pranata, dan sejarah suatu bangsa sebagaimana terdapat dalam bahan-bahan tertulis. Profesor Oman Fathurrahman di dalam bukunya yaitu Filologi Indonesia Teori dan Metode menjelaskan filologi adalah kajian bahasa melalui sumber-sumber tertulis. Nah, sumber-sumber tertulis ini berasal dari manuskrip. Filologi ini merupakan penyuntingan teks sehingga teks ini bisa dibayangkan sebagaimana versi aslinya. Menyunting merupakan suatu kegiatan untuk memperbaiki karangan baik dari segi struktur kata, bahasa, tanda baca, struktur kalimat, maupun koherensi dari sebuah karangan. Ilmu filologi itu ada karena manuskrip-manuskrip. Kinerja filologi didasarkan bahwa pada masa lampau marak terjadinya proses penyalinan tulisan tangan terhadap sebuah teks, sehingga banyak terjadi varian teks. Varian dalam teks dapat berupa kerusakan fisik atau kesalahan penyalinan, kesalahan membaca, memahami teks, salah mengeja sebuah kata maupun tambahan dari penyalin. Atau bisa saja itu merupakan konsekuensi logis dari faktor teks itu sendiri, seperti tidak ada pembagian kata atau paragraf dalam tulisan naskah lama. Bisa juga sejumlah kata memiliki kemiripan yang bisa membuat bingung penyalin. Tugas filologi adalah merekonstruksi teks dalam naskah sehingga mendekati seperti teks yang ditulis pengarang. Output penelitian filologi adalah edisi suntingan teks. Nah, setelah sudah memahami apa itu manuskrip dan ilmu yang mengkaji tentang manuskripnya, yaitu filologi, aku mau membahas tentang manuskrip penghubung kekinian dan kekunoan. Di video kali ini, aku akan membahas tentang Al-Quran. Para ulama dahulu memainkan peranan penting dalam memelihara peninggalan berupa karya-karya besar yang sangat berarti bagi umat Islam, yaitu mulai dari pengumpulan nas-nas Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, dan karangan para ulama terdahulu dalam berbagai ilmu keislaman. Ketelitian dalam menelusuri dan mengumpulkan nusus Al-Quran yang tertulis di atas berbagai materi pada tahap awal Islam sampai dapat terkumpul pada Mushaf Utsmani radhiyallahu an adalah bukti pertama atas ketelitian itu. Al-Quran memang telah terjamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terpelihara sesuai dengan firman-Nya yang artinya sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Namun dalam menelusuri dan menyusun Al-Quran sesuai bunyi aslinya sehingga sampai kepada kita sekarang dalam keadaan sempurna, kita memerlukan ketelitian ini untuk mengetahui apakah ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang berusaha mengacau kitab suci Al-Quran. Dalam hal ini memerlukan proses tahqiq yang sangat teliti. Pada awal penyebaran Al-Quran di bumi Nusantara tidak memiliki tanda baca. Al-Quran kuno memiliki spesifikasi tidak memiliki tanda baca, tidak memiliki penomoran ayat, serta tidak mengikuti gaya menulis Arab atau kaligrafi dengan benar.
Saat ini umat Islam bisa dengan mudah membaca Al-Quran karena telah tersedia mushaf Al-Quran yang dicetak. Ternyata mushaf Al-Quran yang sekarang dibaca oleh umat Islam adalah hasil ijtihad para sahabat Nabi Muhammad SAW di masa lampau. Penulisan Al-Quran dan perkembangannya, penulisan ayat-ayat Al-Quran sudah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian transformasinya menjadi teks yang sudah dibundel menjadi satu, seperti yang dijumpai saat ini, telah dilakukan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada masa ketika Nabi Muhammad masih hidup, terdapat beberapa orang yang ditunjuk untuk menuliskan Al-Quran, yakni salah satunya Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Ubay bin Ka'ab. Sahabat yang lain juga kerap menuliskan wahyu tersebut walau tidak diperintahkan. Media penulisan yang digunakan saat itu berupa pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit atau daun kayu, pelana, potongan tulang belulang binatang. Nah, ini membuktikan bahwa manuskrip Al-Quran sudah ditulis pada zaman dahulu. Meskipun banyak juga sahabat-sahabat yang langsung menghafalkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pemerintah Abu Bakar pada masa kekhalifahan Abu Bakar, terjadi beberapa pertempuran atau yang dikenal dengan nama Perang Ridho, yang mengakibatkan tewasnya beberapa penghafal Al-Quran dalam jumlah yang signifikan. Kemudian Umar bin Khattab yang saat itu merasa sangat khawatir akan keadaan tersebut, lantas meminta kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan seluruh tulisan Al-Quran yang saat itu tersebar di antara para sahabat. Pada pemerintahan Utsman bin Affan, terdapat keragaman dalam cara pembacaan Al-Quran atau qiraat yang disebabkan oleh adanya perbedaan dialek atau lahjah antar suku yang berasal dari daerah berbeda-beda. Hal ini menimbulkan kekhawatiran Utsman, sehingga ia mengambil kebijakan untuk membuat sebuah mushaf standar. Saat itu mushaf dipegang oleh Hafsah, istri Rasulullah, yang ditulis dengan sebuah jenis penulisan yang baku. Standar tersebut yang kemudian dikenal dengan istilah cara penulisan Utsmani yang digunakan hingga saat ini. Bersamaan dengan standarisasi ini, seluruh mushaf yang berbeda dengan standar yang dihasilkan diperintahkan untuk dimusnahkan atau dibakar. Dengan proses ini, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berhasil mencegah bahaya laten terjadinya perselisihan di antara umat Islam pada masa depan dalam penulisan dan pembacaan Al-Quran. Selanjutnya Utsman mengirim utusan kepada Hafsah untuk meminjam mushaf Abu Bakar yang ada padanya. Lalu Utsman memanggil Zaid bin Sabit al-Ansari dan 3 orang Quraisy, yaitu Abdullah bin Az-Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham. Ia memerintahkan mereka agar menyalin dan memperbanyak mushaf, dan jika ada perbedaan antara Zaid dengan ketiga orang Quraisy tersebut, hendaklah ditulis dalam bahasa Quraisy, karena Al-Quran turun dalam dialek bahasa mereka. Dan mereka memastikan dengan sangat teliti terhadap mushaf yang mereka salin untuk tidak ada kesalahan-kesalahan dalam penulisan. Dari sinilah awal proses mentahqiq muncul. Ternyata proses mentahqiq sendiri sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Proses menyalin dan memperbanyak tulisan, dan jika ada yang salah dibenarkan, itu merupakan salah satu cara mengkaji ilmu filologi. Karena prinsip kajian filologi yaitu membaca, menyalin ulang, kemudian memberikan komentar terhadap manuskrip. Komentar-komentar tersebut ditulis jika ada kesalahan-kesalahan penulisan. Proses memperbanyak tulisan Al-Quran dilakukan sampai sekarang. Pada awal mulanya, kitab suci Al-Quran tertulis secara terpisah-pisah, kemudian diperbanyak atau disalin menggunakan tulisan tangan yang berbentuk manuskrip yang sudah disatukan, hingga berkembangnya zaman dari yang munculnya mesin cetak
sehingga Al-Quran banyak dicetak dan dijilid. Kemudian hingga sekarang sudah banyak Al-Quran digital yang disebarluaskan di internet maupun di aplikasi, sehingga dapat diakses dengan begitu mudahnya dan sudah tidak khawatir lagi akan hilang atau rusaknya Al-Quran tersebut. Ini merupakan beberapa contoh aplikasi-aplikasi Al-Quran dari sekian banyaknya aplikasi-aplikasi yang tersebar di Play Store. Bayangkan, jika tidak ada manuskrip dan ilmu filologi, bagaimana kitab suci Al-Quran bisa kita baca dengan mudahnya di zaman sekarang tanpa perlu khawatir lagi bahwa manuskripnya sudah rusak atau sudah tidak bisa dibaca lagi. Nah, melalui teknik ini, maka penerbitan awal yang sangat teliti dalam ilmu-ilmu itu telah sampai dengan sempurna kepada kita sekarang ini dan tidak ada kesalahan. Dengan ini, peran manuskrip dan ilmu filologi sangat penting bagi masa kini karena dapat menghubungkan masa kuno dan masa kini. Nah, maka dari itu, perlindungan naskah kuno dengan area yang serba digital ini sangat diperlukan. Bahkan, menurut Chandra Sasmita, konservasi naskah dengan cara modern disertai teknologi tinggi juga amat diperlukan seperti laboratorium, AC, dan sarana-prasarana canggih untuk konservasi manuskrip Islam dalam pandangan Frederick dalam bukunya Naskah Klasik dan Penerapannya. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena leluhur kita telah mewariskan khazanah kebudayaan yang tak ternilai, di antaranya naskah kuno atau manuskrip yang jumlahnya ribuan. Warisan tersebut ditulis dalam berbagai bahasa dan aksara sesuai dengan proses akulturasi dari masa ke masa yang meliputi berbagai daerah dan suku bangsa di Indonesia. Sudah sepatutnya sebagai generasi muslim dan calon peneliti filologi, kita harus mempunyai keinginan, wawasan, dan cakrawala yang luas, mempunyai waktu dan kesanggupan untuk melestarikan warisan budaya Nusantara dan khazanah keagamaan ini. Kita pasti tak rela bila khazanah dan warisan intelektual keagamaan itu menguap tanpa jejak ditelan zaman. Berbagai peninggalan peradaban itu tentu perlu diselamatkan. Sebagai calon intelektual masa depan, kita harus memiliki pendekatan-pendekatan keilmuan historiografi Islam dan pisau analisis serta soft skills yang memadai demi melestarikan warisan yang sangat berharga ini. Jatuh